Pada hari dan lokasi yang telah ditetapkan, calon asesi menemui asesor untuk mengikuti konsultasi pra-asesmen. Pelaksanaan konsultasi pra-asesmen oleh asesor mengacu pada formulasi instruksi kerja konsultasi pra-asesmen atau IKAC 02. Asesor membuka konsultasi pra-asesmen dengan memberikan salam dan perkenalan, menempatkan asesi dalam kondisi yang kondusif, lalu menjelaskan dan mendiskusikan tujuan konsultasi pra-asesmen. Jadi pra-asesmen ini adalah untuk mempersiapkan Saudari Nirwati sebelum melakukan asesmen nantinya, mengkonfirmasi data-datanya dan mengecek segala sesuatu yang diperlukan dan melakukan persetujuan asesmen nantinya. Usai pembukaan, asesor mulai memeriksa formulir APL 01 milik asesi. Asesor menyesuaikan isi formulir tersebut dengan bukti-bukti yang dilampirkan untuk menilai apakah bukti-bukti tersebut telah relevan dan memenuhi kriteria valid, asli, terkini, dan memadai. Selanjutnya, merujuk pada hasil review, asesor melengkapi formulir APL 01 dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa asesi layak atau tidak layak untuk melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Formulir asesmen mandiri atau APL 02 yang telah diisi oleh asesi dan berkas lampiran bukti tidak langsung dicocokkan kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang relevan dari pelatihan dan pekerjaan serta memenuhi kriteria bukti sesuai persyaratan, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Merujuk hasil review formulir ini, asesor melengkapi formulir APL 02 dengan rekomendasi layak atau tidaknya asesi melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Dari bukti-bukti pendukung yang dilampirkan, saya merekomendasikan saudari untuk asesmen lanjutnya. Pada tahapan selanjutnya, asesor menjelaskan proses asesmen sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan yang berpedoman kepada standar kompetensi baik SKKNI atau standar kompetensi khusus PT Vale, dan juga menjelaskan form POA 01. Tahapan selanjutnya di dalam pra-asesmen ini adalah kita akan membahas mengenai rencana asesmen yang ada di POM POA 01 ini ya. Hal pertama yang dijelaskan oleh asesor pada asesi adalah pendekatan asesmen yang terdiri dari tujuan asesmen, konteks asesmen, jalur dan pendekatan asesmen, strategi asesmen, dan acuan pembandingnya. Dilanjutkan kemudian dengan penjelasan mengenai rencana asesmen, yaitu mengenai bukti dan jenis bukti, metode asesmen, perangkat asesmen, dan penyiapan sumber daya yang terlibat dalam asesmen, misalnya peralatan, bahan, dan personel lain. Material yang dibutuhkan ada APD tadi untuk ketiganya, kemudian alatnya sendiri, dump trucknya, ruang wawancara, kemudian Asesor kemudian mengidentifikasi dan menetapkan penyesuaian yang diperlukan terkait rencana asesmen, misalnya karakteristik asesi dan penyesuaian yang diperlukan, kebutuhan spesifik perusahaan dan penyesuaian yang diperlukan, dan pemenuhan prinsip asesmen atau VRFF serta aturan bukti valid, terkini, asli, dan memadai. Menginjak langkah berikutnya, asesor menjelaskan pengorganisasian asesmen, yaitu pengaturan sumber daya asesmen, pengaturan dukungan spesialis, pengaturan personil, dan rekaman serta laporan. Disusul kemudian penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan tata tertib asesmen, aturan-aturan perusahaan, serta keselamatan kerja di tempat uji kompetensi. Namanya formulir banding asesmen. Nantinya bisa Anda gunakan jika nantinya Anda merasa hasil yang saya berikan tidak sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Informasi terakhir yang disampaikan adalah konfirmasi jadwal asesmen dan tempat uji kompetensi. Setelah itu, asesor dan asesi menandatangani rencana asesmen atau form POA 01
dan formulir persetujuan asesmen. Asesor kemudian menutup konsultasi pra-asesmen dan memberikan salam.